ingin jauh, jadi minggu depan insya Allah kita sudah bisa asesmen jarak jauh. Nah, kali ini saya ditugaskan untuk briefing khusus untuk auditor halal asesmen jarak jauh. Sebelumnya saya akan mengabsen ya share screen Bapak Ibu yang sudah hadir di sini sesuai dengan daftar yang saya terima. Nah, mungkin sudah tampil di layar Bapak Ibu masing-masing. Yang pertama ada Pak Seftian Akmalul Khair. Ada? Ada Pak. Assalamualaikum Eh, warahmatullahi wabarakatuh Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bu, Kemudian Pak Yunanto. Ya ada Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Ibu Irnawati Agustian. Ibu Irnawati Agustian. Berarti kita harus rekrut satu orang. Kan sekarang perusahaan tuh baru dua saya direct. Ibu, sebentar ya. Ibu Irnawati ada? Oh, belum ada. Atau Saya dia yang tergantung Ibu bisa jadi pimpinan, Ibu jadi penyelidikan enggak apa-apa, Bu. Oh, oke. Enggak masalah. Saya penyelidikan. Nah, eh, selanjutnya Pak Gunardi Indrawan, Ibu Fitri Rahmadita, Ada Pak. oke, Pak Muhammad Rifki, Ibu Kasiana, Ibu Karlina ada nih, Ibu Karlina pas kebetulan videonya di itu. Ibu Masih Hatun, Ibu Masih Ada Pak. Hatun, eh, ada Pak Guring Brigel, Pak Guring Brigel Mandegani, Ibu Vivin Atika, Ibu Santi Dia Hartanti, Hadir Pak. oh, baik, Pak Muhammad Wahyudin, Pak Poncotri Andayani, Ibu ya nih, Ibu Poncotri Andayani, Ya, Ibu hadir, Pak. ya, oke. Kemudian Ibu Eliza Agustina, Hadir Pak. oke baik. Kemudian Ibu Rahmadiah, Ibu Rahmadiah belum hadir. Pak Edi Kurniawan, Pak Yusamsi Asror, Ibu Atira Salsabila, Hadir Pak. baik Bu. Kemudian Pak Muhammad Iqbal Karana, Hadir Pak. baik terima kasih Pak. Pak Doni Supriyanto, Hadir Pak. terima kasih. Kemudian Ibu Marni Kaimudin, Ibu Marni sepertinya belum hadir ya. Saya scroll. Kemudian Pak Muhammad Syukur Hamdan, Pak Muhammad Syukur Hamdan. Pak, Ibu Marni hadir, Pak ya. Oh Ibu Marni, oh Ibu Marni Kaimudin, baik Bu. Iya. Oke, kemudian Pak Tito Nurseha, Hadir Bapak. baik terima kasih Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pak Ramadan, Hadir Pak. baik Pak. Pak Suhardi, Hadir, Pak. baik Pak Bayu Sandika, Pak Bayu Sandika. Ini dari 27 yang hadir 25 dikurangi 2 ya Bapak Ibu. Guring Jadi hadir Pak. 23 Maaf hanya Pak, 4 telat Pak. yang belum ya. Misi Pak. Oke. Guring hadir. Oh Pak Guring hadir. Ya. Oke baik Pak. Si Pak. Oke, Alhamdulillah mayoritas sudah hadir. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya akan memulai untuk prosedur bagaimana uji kompetensi auditor halal secara onset ya, Bapak Ibu. Ini untuk apa? Saya share lagi, maaf tadi belum. Untuk tempat uji kompetensinya sudah disepakati ya, sudah dikomunikasikan dengan admin. Belum, Di- Oh belum. belum, Oh, Belum. oke, belum. baik-baik. Tanggalnya juga belum. Oh, tanggalnya juga belum. Belum. Oh, oke, baik. Baik, Bapak Ibu, kalau gitu kita membahas tentang penjadwalan dulu ya. Pertama, Pak Septian Akmalul Iya Khoir. Bapak. Eh,
kemarin Iya, kan saya di itu ya isi form online itu, apa yang keliling itu, saya milihnya di iya. Unpad Bandung, Pak. Milihnya di Unpad Iya Bandung betul ya. Pak. Kebenaran kan emang lagi posisinya lagi di Bandung juga Pak gitu. Jadi Oh, oke, baik, Pak. Ini eh, Mbak Lisa, Mbak Lisa ada? Iya, Bapak. Eh, Unpad Bandung available nggak? Coba ditanyakan ke Mbak Maya. Oh ya, siap. Kita ada TUK di Bandung, Bapak Ibu. Cuman eh, kita cek apakah eh, asesornya ya Bu Sofia bisa menguji atau ada waktu atau tidak, Pak Septian. ya Pak, baik. Izin Pak, untuk Ya, halo, Lisa. oh iya Pak, ini eh, informasi dari asesor yang di Unpad itu sudah tidak bisa Pak, TUK di Unpad. Oh, apa namanya? Nggak bisa ya? Iya, tidak bisa Pak. Oh, Bu Nah, karena Sofia kebetulan ini. asesornya di Unpad itu minggu ini tuh udah full jadwal, serta minggu depan tuh ada perjalanan dinas luar, setelah itu akan off selama 3 pekan. Oh, oke, baik. Nah, kita di Bandung tidak bisa, Pak. Oh, Mohon baik maaf, baik Pak Pak. Septian. Ya Pak, baik Pak. Iya, Saya usahakan Pak. iya. Jadi eh, kita di apa Pak Septian di Jakarta nanti di daerah Tebet, Pak ya, deket deket Pancoran ini, Pak. Oh, iya Pak. Iya. Atau barangkali misalkan Pak Septian akan apa? Ini buat Bapak Ibu semua juga ya. Misalkan minggu ini ternyata masih bisa di-delay pindah ke minggu depan untuk asesmen jarak jauh, insya Allah kita bisa minggu depan asesmen jarak jauh. Tapi kalau bersedia onsite datang langsung ya bisa minggu ini tidak apa-apa. Nah, sehingga Pak Septian akan pindah ACC atau tetap ini di hari Kamis Pak di Jakarta? Bisa Pak. Di hari Bisa ya Kamis Pak bisa ya? Pak. Saya Oke, paling nanti besok pulang. oke baik Pak. Di jam 9 ya Pak ya? Oh, siap Pak, baik Pak. Insya Allah Oke Pak. baik. Insya Allah. Ini kalau yang bisa saya tandain hijau. Kemudian Pak Yunanto, ada Pak Yunanto? Hadir, Pak. Iya, Insya Pak. Allah, insya Allah bisa, insya Allah. Oke, terima kasih Pak. Bapak Ibu mungkin bisa membaca eh, Excel yang saya share screen ya. Jadi kalau misalkan bisa langsung bisa dikonfirmasi. Kalau tidak bisa nanti kita diskusi dikoordinasikan kembali. Ibu Irnawati Agustian, Ibu Irnawati Agustian belum hadir. Pak Adi Indrawan, Hadir Pak, hadir. ya. Di Jakarta hari Kamis jam 9 bisa Pak? Baik Pak, baik. Jam 9 Pak ya hari Ya, Kamis. terima Baik, kasih terima kasih Pak. Pak Gunardi. Ibu, Sama-sama Pak. Ibu Fitri Rahmadita, Bisa Pak, insya Allah. bisa ya Alhamdulillah. Kemudian Pak Muhammad Rifki, Pak Muhammad Rifki, Ya, Pak, saya kalau di schedule boleh nggak Pak? Ternyata ada agenda Kamis ini. iya di hari apa Pak? Paling minggu depan boleh nggak Pak? Oh minggu depan, baik ini saya tulis ya. Ini tetap offline nggak Pak? Atau nanti cara mau? Kak, nanti akan dikabari Pak. Tapi insya Allah sudah bisa ACC Pak. Oh baik, kalau mudah-mudahan bisa. Baik. Oke Pak. Mungkin bulan depan ya, Pak. Baik, makasih banyak Pak. Oke. Tapi Pak Rifki silakan tetap ikut ini juga tidak apa-apa kalau misalkan sekiranya ya ini kemungkinan ya, tapi insya Allah kemungkinan kecil lah gitu Bapak Ibu kita masih tetap offline di minggu depan. Kemungkinan besarnya kita sudah bisa ACC karena ini hanya miskomunikasi, miskoordinasi saja. Terima kasih banyak Pak Tony. Ya. Kemudian Ibu Kasiana, Assalamualaikum hadir. Ibu Kasiana. Dia hadir Pak. Oh ya, suaranya kecil. Ibu di Iya, Surabaya hari Jumat jam 3 ya, Bu? iya Pak. Oke, baik. Kemudian Ibu Karlina. Ibu Karlina hadir? Hadir Pak, bisa Pak, Ya, insya Allah Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Karlina. Ibu Masih Hatun, Iya Pak, hadir. bisa ya Bu? Jumat jam 10 sampai jam 12. Eh, saya
minta waktu bisa nggak Pak? Nggak sekarang putusin ya. Oh, baik, Besok. Bu. Ya, karena apa rencana tuh mau ada, tapi belum pasti. Tuh. Iya, Nah, nanti saya oke. kabarin Oke, satu ya, dua baik, Bu. hari ini. Ini saya kuning dulu ya, Bu, ya. Ya, baik. Masih tentatif. Mm-mm. Kemudian Pak Gurin, Ya Pak, Pak insya Allah Gurin. bisa Pak. Besok Iya, Jumat ya? Jumat jam 9, ya, Pak, jam 9, Pak, di UGM ya, Pak, ya, Ya baik Pak. di Sekolah Vokasi UGM. Baik Pak. Bentar. Terima kasih. Selanjut, Bu Vivin, Iya Pak, Eh, Insya Allah bisa Pak. bisa ya, Bu, Ya, terima kasih. mohon maaf Pak, mau menyela sebentar, mohon maaf. Kan kemarin kami sudah, rekan kami dua orang yang lain tuh sudah daftar online Pak. Iya, Kemudian kan diinformasikan bahwa untuk yang periode sekarang tidak bisa online. iya, iya. Nah ini apakah dua orang teman kami yang lain itu bisa menyusul ikut yang periode sekarang atau bagaimana ya Pak? eh Apa namanya? Jadi temannya Bu Vivin sudah daftar ya. Iya Terus sudah daftar kemudian online. daftarnya yang online. Nah, Iya. maksudnya itu ingin ujian minggu ini atau bersedia minggu depan misalkan. eh Semisal teman kami bisa minggu ini berbarengan dengan kami yang di hari Jumat, apakah bisa Pak? Oh, Atau oke. mungkin, ya, Eh, Namanya siapa, Bu? atas nama Ibu Ois Laila, Elis, Ois Pak, Ois Laila, Laila dan Arif Perdana, Arif Arif Perdana. Perdana. Iya. Sudah daftar ini, Bu, ya? Kemarin sudah daftar online Pak. Mm-mm. Oke. Eh, saya tanya dulu ini apa, Mbak Lisa? Iya, Pak. Ya, bisa ditanyakan ke Mbak Maya untuk Ibu Ais dan Pak Arif, apakah bisa dijadwalkan offline juga? Oh iya, baik, Pak. Mm-mm. Nanti ini kita cek dulu ya, Bu Vivin. Oke, baik Pak. Terima Ya, kasih. sama-sama Bu. Eh, Eh, izin Bapak, ya, maaf kami dari LPH Balai Batik. Jadi memang kemarin itu sudah mendaftar seperti yang disampaikan Bu Vivin, iya, 5 orang auditor itu daftarnya bareng Pak. Jadi iya, Pak Guring Brigel, iya, Bu iya, Vivin, Bu iya, Islaila, Arif iya, Perdana, Mbak Santi iya, itu kemarin daftar iya, online, tetapi kemudian dapat info kalau harus offline. iya, Sehingga mungkin ada yang sudah daftar offline, ada yang belum seperti itu. Nah, tetapi kami minta kalau iya. bisa ini Oke, dibarengkan baik. Pak, karena dalam satu Iya, LPH, iya, kemudian kami sudah membayar Bapak. iya, Jadi hari ini itu kita sudah menyampaikan untuk pembayarannya tadi pagi dari bagian iya. keuangan itu Mm-mm. sudah disampaikan pembayaran untuk kelima auditor ini. Oke, baik, Bu. Ibu termasuk Oke, Ibu terima Hana kasih berarti ya, Bapak. sama-sama Bu. Oh enggak Pak, saya tidak ikut. Jadi Oh, untuk ini Ibu kelima Hana teman ngawal ini. saja di sini. Ya, mohon Oke, maaf Pak, saya baik. ikut masuk Zoom karena Iya, ada iya. dua Oh teman ya, ini 5 yang ya Bu ya, yang dari iya Pak yang tidak. Guring. Oke, oke, ya baik. Ya, mohon bisa dibarengkan ya Bapak ya. Ya, Terima baik kasih Bu. Bapak. Izin Pak Sama-sama. Tony. Ya, Iya, ternyata itu Ibu Oi sama Pak Arif Perdana bisa dimasukkan ya, Pak. Nanti jadwalnya akan menyusul. oke, baik. Ya, Akan dimasukkan ke dalam file. Soalnya ini kemarin yang di data itu yang sudah daftar offline, Pak. Jadi yang data-datanya oke. sudah masuk, baru udah Ya, dijadwalkan. Nah, yang belum dijadwalkan itu karena mungkin belum ada pendaftaran ya, Pak. oke, ya baik. Ini saya kosongin dulu. Nanti Kalau ini misalnya ya. dibarengkan waktunya bisa nggak Pak ya? Kalau dibarengkan waktunya, kita asesornya itu sehari maksimal hanya 3 Bu. Oh, oke oke Ya, baik kalau baik ya. dibarengkan dalam satu hari
berarti kita harus mengirim 2 orang, sementara di Jogja itu sebenarnya kita ada dua. Nanti coba kita koordinasi dulu Bu ya. Nanti Baik, baik, Pak. diinfokan hari inilah tetap ada di infonya nanti Bu. Baik, Apakah baik, ya. bisa Baik. dilaksanakan dalam 1 hari dengan 2 asesor atau mungkin Kamis Jumat atau ya Kamis Jumat ya atau kalau Sabtu nggak memungkinkan ya kantornya libur ya Bu. Eh, Baik, eh, terima kasih Bapak. Ini Bu ya, Isnya mau oh ya menyampaikan silakan sesuatu, Bu Pak. Is. Mungkin terkait dengan jadwalnya, ya. Iya, silakan Bu Is. Ya, Assalamualaikum Pak Ahmad Pak Tony. Waalaikumsalam. Izin mengenalkan diri, saya Aris Laila yang kemarin sore sudah daftar Pak. Kebetulan untuk yang online kan saya udah daftar. Iya, Ternyata kan iya, ada kendala teknis ya, ada iya, audit iya, internal jadi iya. dialihkan ke offline. Nah, untuk yang offline kemarin saya sudah daftar. Oke, Nah, baik. sesuai dengan sama dengan arahan dari Bu Hana tadi, Ya, harapan kami nih 5 orang ini bisa di hari yang sama, Pak. Kebetulan untuk minggu depan oke. saya kebetulan ada penugasan, Pak, dari kantor. Oke, baik, Bu. Kebetulan keluar kota, jadi mohon agar bisa dibarengkan seperti itu, Ya, Pak. Mungkin. ini saya tulis prioritas hari Jumat, Bu ya. Oke, Bapak, betul. Sama dengan eh, Bu Vivin 24 eh, Juli. Iya, betul, Pak. Izin Ya, ini menyampaikan juga, Pak. Nama ya. saya Elis Laila, bukan Laila, Oh, Bapak. iya, baik, Bu. Iya, Bapak. Oke. Ya. Oke, mungkin seperti itu, Bapak. Terima kasih Ya, atas bantuannya. sama-sama Assalamualaikum. Bu Ais. Ini nanti akan karena admin nanti akan mengusulkan ke pimpinan dan nanti pimpinan yang akan menugaskan asesornya apakah eh, memungkinkan atau tidak, tapi tetap kita prioritaskan ya Bu Ais dan Bapak Ibu yang lain kita usahakan kita bisa melayani Bapak Ibu sebaik-baiknya. Ini berarti sama eh, Pak Arif Perdana ya. Nanti ini catatannya saya sampaikan ke admin. Eh, Mbak Lisa, Mbak Iya, Lisa, Pak. Iya, Pak. ya mungkin bisa disampaikan ke Mbak Maya untuk minta jadwal Bu Ois dan Pak Arif, minta asesornya ke Pak Direktur, Oh iya, baik, Pak. Kami ya note dulu. supaya bisa segera diproses. Baik, selanjutnya Santi, eh, Bu Santi sama Pak Muhammad Wahyudin di hari Senin ya. Ya, Pak, bisa. Eh, ini kalau maaf, kalau Bu Santi kan sama ya dengan Pak Arif ya. Iya, Pak. Oke, ini nanti kalau misalkan ada Insya dua Allah bisa asesor, tapi Senin. ini Senin bisa ya Bu ya. Oke, baik Bu. Kalau Jumat bisa Bu. Sepertinya Senin saja, Pak. Oh, Senin saja. Oh, Ya, baik. Eh, oke, baik. Ini kan 1, 2, 3, 4 Pak Pak Guring, Bu Vivin, Bu Ois, Pak Arif sama Bu Santi ya. Tapi Bu Santi bisanya Senin ya kalau ini ya. Senin. Oke, baik, nggak apa-apa. Jadi nanti yang Jumat ada 2 asesor atau nanti bagaimana? Mungkin Pak Arif bisa di hari Pak Arif Perdana Hadir, hadir. Pak. Pak Arif, Eh, kalau Pak Arif hari kalau saya Senin bagaimana Pak? insya Allah bisa, Pak. Senin Jumat ya juga bisa. Belum ada Oke, acara baik. Iya. juga Dengan dua-dua itu. asesor yang sama atau asesor yang berbeda. Yang jelas ini bisa, eh, nah untuk Senin nanti kemungkinan di jam setelah Bu Santi ya Pak ya, Iya, Pak. di jam 11, maaf, nanti tinggal asesornya.
Jadi kalau untuk Bu Ais diprioritaskan hari Jumat. Baik. Sekarang Ibu Santi saya warnai hijau karena sudah fix. Ya. Kemudian Pak Arif juga ini kuning dulu. Apa namanya? Karena asesornya ini nanti masih dikomunikasikan Pak Arif dan Bu Ais. Kemudian sekarang lanjut ke Pak Wahyudin. Hadir. Pak Wahyudin. Pak Muhammad Zainuddin belum hadir. Ibu Ponco Triandayani, Hadir, Pak. apakah bisa di hari Selasa, Bu, minggu depan? Insya Allah bisa, Pak. Oke, baik. Fikes Iya, Fakultas Kesehatan, Pak. iya Fakultas Ilmu apa Fakultas ya Ilmu Kesehatan, Bu. Oke. Baik, Bu Elisa, Ya, hadir, Pak. bisa, Bu? Insya Allah bisa Harus di bisa ya, Bu ya. di Dieng ini ya, Oh iya, daerah di Dieng. Dieng yang di kampus 2. Oke, siap. Ini offline kan ya, Pak ya? Offline, gitu, Bu. Ya, harus lanjut nanti ada pertanyaan. Iya, baik. Kita bahas jadwal dulu. Ibu Rahmadiah hadir. Pak Edi Kurniawan, Pak Edi Kurniawan, eh, Pak Yursamsi Asror, tidak hadir. Ibu Atira Salsabila, Insya Allah bisa, Pak. oke baik Bu di USU Medan Bu ya. Izin bertanya, Pak, itu di Iya, fakultas mana, Pak? di Fakultas ini Bu, apa FKM Fakultas Kesehatan Masyarakat saya tambah Ibu. Oke, baik, Pak. Ya, Terima kasih. di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nanti Ibu akan dikasih kontak asesornya, apa namanya supaya pas di kampus tidak muter-muter ya Bu ya. Nanti di Baik, Pak. fakultas juga soalnya masih lumayan apa istilahnya masih lumayan banyak gedung dan ruangan nanti akan diarahkan Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya sama-sama. Selanjutnya Pak Muhammad Iqbal Karana. Bisa, Pak? Iya. Bisa, Pak? Nah ini bisa di Bandung Unpad ini ya. Bisa, Pak. Oh, yang hari Kamis ini ya. Cuman Tapi tadi dapat informasi kan Unpadnya nggak bisa ya? maaf tadi itu untuk Pak. Izin Pak, untuk yang sudah Iya. mendapatkan di jadwal Unpad itu bisa, namun kalau untuk tambahan lagi sudah tidak bisa Pak. Oke. Oh gitu, ini di jam Confirm. 11, jam 13 di hari Kamis. Oh Bu Sofi berarti bisanya hanya di Kamis pas jam ini aja Pak. Oke, siap, Pak. Iya, mungkin di jam 9 atau jam 2 beliaunya ngajar dan di lain hari kayaknya sudah full beliaunya. Ya. Oke, siap, Pak. Iya, Bisa, Pak. terima kasih Pak Iqbal. Kemudian Bisa, Pak. Pak Doni, Halo, iya, Assalamualaikum. Insya Pak Allah Doni bisa, Pak. Supriyanto. Iya, alhamdulillah. Izin, Pak. Nanti Ini waktunya Indonesia Tengah ya, Pak? 9 eh, sampai 11. kalau ini ya Indonesia Tengah Pak. Baik, Pak. Jadi kalau offline kita menyesuaikan local time ya. Baik. Nanti dengan Ibu Naharia, asesornya ini ada namanya dari Fakultas kok Wina ini. Maaf. Selanjutnya Ibu Marni Kaimudin, bisa Bu? Ibu Marni, tadi ada Ibu Marni. Hadir Pak. Iya, Ibu Marni bisa Bu? Ambon. Itu lokasinya di mana Pak kalau Ambon? Oh, Ibu di Ambon ya? Ya Pak. Oh, oke oke. Gini aja Bu, barangkali Pak kebetulan Pak mohon maaf kebetulan juga Pak ada teman kami yang mau ada sekitar 3 orang mau perpanjangan Pak tapi belum daftar.
Oh, oke, baik, Bu. Jadi gini, Ibu kan kalau Ambon ke Makassar kan harus pesawat ya. Nah, Iya. sepertinya karena ini dari instansi pemerintahan kemungkinan belum dianggarkan ya, Bu ya. Eh, apa Iya, Pak. atau Bu Marni bersedia menunggu untuk jarak jauh saja, Bu? Jarak jauh rencananya itu kapan, Pak? Di Oh, boleh, Ya, Pak. insya Allah Minggu minggu depan, depan sudah Pak. bisa, Bu. Ya, ini memang beberapa sudah dijadwalkan minggu depan supaya nggak terlalu Iya. mepet ya eh, dari hari Pak, briefing saya hari ini. mohon informasi juga. Terus kita, Pak, mohon maaf, Pak. Jadi karena ada ya, kemungkinan untuk jauh minggu depan, kami bisa daftarkan 3 orang itu juga, Pak, ya? bisa bisa silakan, Bu. Dengan senang hati kita, Ya, makasih, Pak. ya, ini Ibu Marni, si Kuning, ACC. Kemudian Pak Muhammad Syukur Hamdani, Pak Muhammad Syukur hadir. Pak Muhammad Syukur tidak hadir. Pak Tito Nurseha, Di luar Pak. ya. Pak Tito di Universitas Lampung, Pak, di Fakultas I, Kedokteran, bisa? ya, ini Pak kalau sama kayak Bu Marni tadi kalau memang bisa AJJ izin ke AJJ aja Pak. Oh, oke, baik, Pak. Iya, Nanti, tapi akan di apa ya keputusannya mungkin ini hari Selasa ya. Mungkin Kamis atau Jumat ya, Pak ya. siap Bapak. Kamis atau Ditunggu Jumat info nanti Pak selanjutnya. Tito Bu Marni akan disampaikan apakah bisa asesmen jarak jauh di minggu depannya. Siap. Kemudian Makasih Pak. saya lanjut sama-sama Pak Tito tetap bisa ikut menyimak ya nanti siapa tahu masih offline ya. Pak Ramadan, Hadir, Pak. ya. Heeh. Pak Sepertinya Ramadan eh, di AJJ aja saya, Pak. Karena Kalimantan Utara sama Oh, lumayan jauh, Pak. oke. Iya, Pak Ramadan di Kaltara ya. Di kota siap, Pak. mana Pak Ramdan? Pak Ramadan? Oh, Tanjung Tanjung Selor, Selor, Pak. iya. Iya, Pak. Masih naik Mas lagi jauh, ke Pak. atas. Iya, Pak. Oke, baik-baik Pak. Iya Pak. Ya, Pak. Nanti kita Kasih. baik Pak Ramadan. Pak Suhardi, Hadir Pak. ya Pak Suhardi di Jember bisa Pak? Jember nggih siap. Oke, di Universitas Jember ini Pak. Oh nggih. Izin Pak, Maaf, bukan. Iya. untuk Nah, Pak Suhardi, lokasinya akan menyusul ya Pak informasinya Pak, karena masih menyesuaikan asesornya iya, iya, terlebih iya, dahulu. iya, iya. Baik. Kemudian Pak Bayu Sandika, ini jam Ya, berapa Pak. kalau untuk Pak Suhardi di jam berapa? Mbak Saya Lisa? di jam 9 bisa Pak. Oke, jam 9 ya Pak ya. Ini saya copy aja. Pak Bayu, Pak Bayu Ya, hadir. saya setelah Pak Suhardi. Bagaimana Pak? Setelah Ya, saya setelahnya Pak Oh, Suhardi. oke baik Pak. Pak Bayu. Apa bisa ini Pak Tony? Kami Iya. kebetulan ada satu lagi auditor yang mungkin kalau bisa dijadwalkan bareng gitu satu. Jadi ada 3 kami dari Oh, ada satu lagi ya Pak ya. ya, Atas nama siapa Pak? Rosita Fitra Dewi. Rosita Fitra Dewi. Dewi. Oh, baik Pak. Eh, silakan ini Pak, apa namanya? Nanti mendaftar, nanti akan dijadwal Iya, di Jember juga ya Pak ya. iya di Jember juga. Oke, baik Pak. Ini eh, saya isi jamnya, tapi ini masih kuning ya untuk yang Bu Rosita. Iya, segera kami daftarkan. Oke,
Baik, Pak Bayu, terima kasih. Izin Pak Tony. Eh, iya, Berdasarkan info dari Pak Edi Kurniawan, beliau ada kendala di mikrofonnya Pak, jadi tidak ada suaranya. Tapi kata beliau untuk jadwal yang ditentukan itu katanya bisa Pak. oh oke, Pak Edi ya. Di Andalas ya, nanti dengan Bu Rahmi, baik. Ya, Bapak Ibu kalau ada kendala ini bisa ditulis lewat, oh ini ada chat ya, saya kok nggak baca ya. Oh iya, baik. Ternyata Pak Edi nulis di kolom chat. Saya baru buka, baru mau menyampaikan. Oke. Ya, terima kasih Pak Edi, mohon maaf. Baik, Bapak Ibu, ini jadwal sudah kita ada yang bisa dan kemudian ada yang belum hadir, ada yang akan kita bahas kembali. Tidak masalah, nanti semoga semuanya bisa berjalan lancar. Ini saya shift dulu. Nah, selanjutnya sekarang saya akan menyampaikan informasi bagaimana Bapak Ibu nanti melakukan uji kompetensi yang paper ya. Jadi benar-benar kita kembali menggunakan kertas, di print dan apa namanya Bapak Ibu hadir di tempat uji kompetensi atau TUK. Nah, pertama Bapak Ibu silakan mengunjungi websitenya LSP Halal Indonesia, yaitu lsphalal.id ya. Eh, Kemudian Bapak Ibu silakan diklik layanan ya. Nah, di sini ada sertifikasi auditor halal, penyelia halal, dan juru sembelih halal dan unggas. Nah, Bapak Ibu yang auditor, pilih auditor, diklik lebih rinci. Nah, kemudian di sini ada 3 file. 3 file ini silahkan di-download semua, atau ini saya akan download ya, Bapak Ibu. Kemudian akan saya share di eh, chat Zoom-nya. Akan saya share di chat Zoom supaya Bapak Ibu eh, tidak perlu. Ini kalau untuk yang skema ini Bapak Ibu buat pegangan saja. Ini dibaca skema auditor halal kita. Suara saya hilang. Enggak jelas. Aman, Pak, terdengar jelas. Oh, Ibu Marni yang mungkin jaringannya baik. Ya, udah Pak. Oke, ya baik, Ibu. Nah, ini untuk skema ya, skema Bapak Ibu tidak perlu di print. Nah, hanya yang perlu di print adalah APL 01 dan APL 02 yang tadi sudah di-download dan sudah saya sampaikan di kolom chat ya, Bapak Ibu. APL 01 itu akan saya jelaskan, ini saya stop share aja, saya buka APL 01 dan APL 02. Insya Allah kalau Bapak Ibu auditor ini sangat mudah di.
Kalau yang AJJ, form-form ini semuanya eh, apa namanya? Semuanya adalah form isian digital atau di website ya Bapak Ibu. Tapi kalau offline ini harus di print dan kemudian diisi atau mau diisi dulu kemudian di print baru kemudian ditandatangani. Nah, saya akan menjelaskan eh, sudah nampak di layar Bapak Ibu ya, ini form APL 01 permohonan sertifikasi kompetensi untuk auditor halal. Nah, bagian satu itu rincian data pemohon sertifikasi. Jadi form ini wajib karena LSP tidak menguji seseorang yang tidak memohon untuk diuji, ya, yang tidak mengirimkan permohonan untuk sertifikasi. Nah, Bapak Ibu diisi nama lengkap, kemudian NIK-nya mohon tidak salah, nomor KTP-nya, ya, kemudian tempat dan tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, kebangsaan Indonesia, atau Bapak Ibu mungkin ada yang dari luar negeri sepertinya tidak ada. Kemudian ini alamat rumah, ya alamat rumah yang sekarang mungkin berbeda dengan KTP. Jadi yang ditulis alamat rumah ini alamat existing ya Bapak Ibu yang ditinggali saat ini, mungkin berbeda dengan KTP tidak masalah. Kemudian nomor telepon, kualifikasi pendidikan dan program studinya. Selanjutnya, data pekerjaan, nama institusi atau perusahaan bisa diisi seperti tadi. Ada yang dari LPH, ada yang dari instansi lainnya. Atau kalau Bapak Ibu mandiri, hanya ingin mendapatkan sertifikat kompetensi dan tidak dikirim oleh LPH atau institusi yang lain, ini bisa diisi dengan mandiri. Nah, selanjutnya, kolom-kolom yang selanjutnya bisa dikosongkan. Nah, ini untuk yang bagian satu, jelas ya Bapak Ibu. Iya, Saya lanjut untuk bagian dua. Nah, ini data sertifikasi. Bapak Ibu yang untuk sertifikasi pertama dicentang di sertifikasi, di sini dicentangnya. Kalau Bapak Ibu perpanjangan dicentang di sini lainnya, dan kemudian di sini ditambah apa namanya perpanjangan. Gitu. Jadi untuk yang perpanjangan lainnya kalau PKT dan RPL ini form digunakan untuk asesor sebenarnya ya Bapak Ibu untuk asesor juga. Nah ini untuk auditor yang baru dipilih sertifikasi, yang perpanjangan ditulis lainnya perpanjangan. Kemudian ini daftar unit kompetensinya, ya. Jadi Bapak Ibu ada 4 unit kompetensi auditor halal yang harus Bapak Ibu kuasai supaya bisa dinyatakan sebagai auditor halal. Jadi Bapak Ibu akan diuji eh, dengan cakupan 4 unit kompetensi ini saja, tidak akan kemana-mana. Selanjutnya bukti kelengkapan pemohon, ada bukti persyaratan dasar, ya persyaratan dasarnya ada ijazah, ini wajib karena auditor halal sesuai regulasi harus memiliki background pendidikan tertentu. Kemudian latihan salinan sertifikat pelatihan berbasis kompetensi auditor halal, ini juga wajib untuk yang baru, atau surat keterangan kerja sebagai auditor halal minimal 3 tahun, ini untuk yang perpanjangan. Nah, Bapak Ibu, baik perpanjangan dari LSP lainnya maupun dari LSP Halal Indonesia, kalau Bapak Ibu sudah bekerja sebagai auditor, maka statusnya nanti tetap perpanjangan ya Bapak Ibu. Nanti akan dibedakan dengan metode uji kompetensinya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu untuk pengisian APL 01 atau form permohonan sertifikasi kompetensi. Boleh tanya Pak Ya, Tony? silakan. Pada saat pendaftaran itu kan kita sudah mengisi Ya, APL 1 dan APL 2. ya. Apakah nanti pada saat offline itu kita lampirkan ulang? Oh iya Pak, nanti kalau offline dilampirkan ulang Pak. Jadi kalau offline ini jadi paper semua. Tadi yang saya sampaikan kalau AJJ kemarin kan Bapak sudah mendaftar ya di Iya. AJJ. Nah, cuman di database itu akhirnya nggak berlanjut Pak. Kalau uh, prosesnya tidak dilanjutkan. Nah, nanti database-nya Pak Andi karena menggunakan paper ini nanti database-nya ada sendiri di
LSP kita, Pak, Oh, untuk tes yang tatap muka ya. iya, siap. Pak, ini berarti semuanya tuh hard copy ya? Iya betul Bu, hard copy paper Bu. Makanya ada Foto juga hard copy. iya betul, kalau foto juga hard copy. Nah ini untuk yang bagian bukti administrasi KTP, ya ini nanti difotokopi, kemudian pas foto 3x4, Bapak Ibu latar belakangnya merah, 2 lembar, ditulis nama di bagian belakang, ya satu nanti untuk arsip kita, satu akan ditempel di sertifikat. Nah supaya tidak salah, Bapak Ibu mohon ditulis nama di bagian belakang, karena eh, semuanya mengirim foto. Kemudian ini foto ini penting ya, BNSP memberi arahan Bapak Ibu benar-benar foto setengah badan. Jadi maksudnya eh, posisi leher itu kalau bisa ada di bagian tengah ini Bapak Ibu ya, di bagian tengah foto. Jadi eh, kepala di bagian atas, kemudian karena ada beberapa yang foto agak miring ini tidak diperkenankan, jadi benar-benar lurus. Kemudian tidak tersenyum, giginya tidak kelihatan, ya Bapak Ibu itu eh, apa namanya foto yang dianjurkan. Kemudian ini yang nomor 3 ini untuk yang luar negeri ya Bapak Ibu, kalau karena di luar negeri itu tidak ada pencantuman identitas agama sehingga diminta untuk membuat surat pernyataan. Nah, jadi Bapak Ibu hanya KTP sama pas foto 2 lembar berlatar belakang merah dan foto 3 per apa foto pas fotonya yang formal ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti ditandatangani nama Bapak Ibu dan tanggalnya, kemudian ini di print dan kemudian ditandatangan. Bisa dipahami? Bisa ya, insya Allah Bapak Ibu. Saya lanjut Maaf Pak, maaf. Ya, silakan Pak Yunanto. Tadi yang 3.2 tadi Pak, Oh saya iya, agak baik. kurang dengar yang, sorry. Iya. Sorry, 3.1 berarti ya. Yang Yang terkait dengan, nah ini, poin 3 Pak, baik Iya. surat keterangan Iya. sebagai auditor, ini yang tadi yang sudah menjadi auditor gitu ya Pak ya? Yang sudah menjadi auditor Pak. Kalau yang baru berarti tidak perlu ya Yang Pak ya? baru tidak pakai Pak pelatihan. Jadi Oke. ini apa namanya 2 dan 3 ini opsional. Kalau yang satu ini bukan bukan opsional, ya. Or gitu. Jadi atau salah satu ini wajib, ya, tergantung Oh gitu, baik. Bapak Ibu dari mana ya. Baik. Dari pelatihan atau sudah memiliki pengalaman. Baik. Oke, oke. Baik, terima kasih Nah, Pak sama Ahmad. Pak Yunanto. Ada pertanyaan lagi? Itu fotonya boleh pakai kacamata kan ya Pak? Oh boleh boleh Bu, pakai kacamata boleh Bu. Itu semuanya harus dibawa pas UPAM, Pak. Iya betul Pak. Fotonya, Ini foto dan iya, sebagainya ya. iya dibawa waktu uji kompetensi nanti Pak. Nah, Bapak Ibu kan ada yang di Makassar, ada yang di Padang, ada yang di Medan, ada yang di Jember, ada yang di mana, nanti form-form itu oleh asesor akan dikirim melalui ekspedisi ke Jakarta semua, Bapak Ibu. Jadi nanti diarsip di LSP. Ini kalau paper tuh ya akhirnya jadi seperti itu karena memang kita harus menyimpan bukti uji kompetensi selama 3 tahun selama Bapak Ibu memegang sertifikat kompetensi itu. Jadi sewaktu-waktu diperiksa oleh BNSP, data-data itu tersedia. Ini ya Bapak Ibu nanti juga mohon tidak lupa untuk yang baru dipilih sertifikasi, untuk yang perpanjangan dipilih lainnya ditambahi nanti di sini perpanjangan. Pak, itu tadi yang di atas itu yang pendidikan itu apa ya? Iya, pendidikan diisi. Kualifikasi pendidikan sama program Iya. studi. Ya, kualifikasi pendidikan sama program studi diisi yang relevan dengan persyaratan auditor. Jadi kalau Bapak Ibu S1-nya sudah relevan, misalkan seperti Bu Elisa ini
S1 apa kualifikasi pendidikan program studinya kimia gitu ya. Nah, ini sudah sesuai, tapi mungkin Bapak Ibu ada yang S1-nya itu misalkan elektro kan tidak bisa digunakan ya atau mesin, tapi kemudian S2-nya tertarik biologi misalkan. Nah, berarti yang bisa digunakan adalah S2 yang biologi. Nah, nanti kemudian untuk background pendidikan ini di apa soft copy ijazahnya Bapak Ibu nanti dilampirkan juga. Maaf di print ya. Nanti Hard copy. ya hard copy ini harus hard copy. Jadi kualifikasi pendidikan yang penting program studinya yang relevan dengan persyaratan sebagai auditor halal, Bapak Ibu. Ada lagi? Oke, jadi ini form APL 01 nanti kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan LSP itu ada APL 1, APL 2, nah seperti itu. Itu sebenarnya form untuk permohonan sertifikasi. Jika sudah dirasa jelas, saya akan lanjut untuk form yang kedua, yaitu APL 02. Izin Pak Tony. Ya, silakan Bu Ois. Ya, itu untuk khususnya untuk yang resertifikasi. Ya, Tadi kan saya lihat ada daftar untuk kompetensi ya Pak ya. ya. Nah, itu apakah untuk kami eh, apa namanya diperlukan apa rekaman atau bukti pelaksanaan audit contohnya Ya, atau bagaimana Pak? betul Bu. Nah, itu dituangkan di dalam APL baru bukti dasar dan administrasi, belum ada bukti terkait dengan kompetensi. Nah, apa namanya untuk yang terkait dengan bukti kompetensi itu ada di APL 02 ini, Bu. Saya buka dulu filenya. Ini kalau yang kemarin Bapak Ibu di online kan mengupload file ya Iya, untuk yang APL APL 02. Nah, kalau 21. karena kalau ini form apa kertas, jadi kan Bapak Ibu tidak bisa mengupload ya. Jadi eh, ditulis saja, terus kemudian nanti dokumennya di print Bapak Ibu. Jadi memang akan banyak ngeprint memang. Jadi dokumen yang datang di LSP ke kantor itu nanti di Jakarta itu dokumennya ya tebel-tebel gitu memang Bapak Ibu kalau paper ini kalau di print out ya. Nah, ini APL 02 asesmen mandiri. Saya akan menyampaikan prinsipnya. Ini penting bagi Bapak Ibu, ya terutama yang dari hasil pelatihan. Asesmen mandiri namanya juga asesmen mandiri. Jadi Bapak Ibu melakukan asesmen terhadap dirinya sendiri sebelum diasesmen oleh asesor. Nah, ini penting supaya Bapak Ibu nanti saat uji kompetensi itu betul-betul siap. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu itu diuji oleh asesor, Bapak Ibu itu harus mendeklar bahwa Bapak Ibu adalah kompeten semua. Nah, karena kalau Bapak Ibu tidak mendeklar kompeten, ya berarti asesor juga tidak akan menguji. Orangnya saja merasa belum kompeten, kenapa diuji? Nah, gitu apa namanya konsepnya ya Bapak Ibu. Jadi orang yang sudah datang, peserta yang sudah datang untuk uji kompetensi adalah orang yang sudah menyatakan dirinya kompeten, sudah menyatakan dirinya siap, dan minta untuk dilakukan verifikasi dan validasi untuk bisa diakui oleh negara dengan sertifikat kompetensi. Nah, gitu kira-kira Bapak Ibu. Sehingga lewat APL 02 ini Bapak Ibu melakukan asesmen mandiri terhadap diri sendiri Bapak Ibu, misalkan seperti unit kompetensi yang pertama melakukan persiapan pemeriksaan ya. Apakah Bapak Ibu itu memang sudah bisa melakukan persiapan pemeriksaan? Nah, kriterianya apa kalau Bapak Ibu itu bisa melakukan persiapan pemeriksaan? Bapak Ibu bisa menyusun rencana pemeriksaan, audit plan. Nah, audit plan itu disebut audit plan itu di dalamnya ada komponen-komponen ruang lingkup, ada tujuan pemeriksaan, ada metode, ada agenda, ya, dan ini yang sudah dicontohkan formnya.
Nah, kalau Bapak Ibu sudah merasa bisa melakukan persiapan pemeriksaan, kemudian juga menyiapkan sumber daya, jadi Bapak Ibu mau melakukan audit itu apa saja yang perlu disiapkan sumber dayanya, misalkan personilnya, apa namanya fasilitasnya, form-formnya, borang-borangnya dan sebagainya, peralatannya, nah perlengkapannya semuanya ada. Kemudian Bapak Ibu juga rencana peralatan dan perlengkapan pengambilan sampel ini Bapak Ibu juga paham ya, bagaimana kalau misalkan audit harus mengambil sampel, Bapak Ibu bisa mengambil sampel sendiri atau tidak, kalau tidak seperti apa. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memahami semua, baru ini kemudian dicentang. Nah, kalau Bapak Ibu belum paham ini, ya harus dipelajari dan Bapak Ibu tidak diperkenankan datang ke LSP ininya dijentang BK begini. Oh, saya belum bisa nih menyusun audit plan, ya berarti BK aja lah. Ya nanti apa kata ujian saja gitu. Nah, itu nggak bisa. Jadi Bapak Ibu semuanya harus dicentang K karena Bapak Ibu harus mendeklar atau menyatakan diri sudah kompeten menjadi auditor halal dan LSP hanya melakukan verifikasi validasi kembali bahwa Bapak Ibu memang comply dengan seluruh kriteria yang ada di APL 02 ini. Nah, itu konsepnya. Selanjutnya Bapak Ibu di sini ada kolom bukti yang relevan. Bukti yang relevan ini ya Bapak Ibu diisi dengan karena tadi Bapak Ibu di sini sudah menyatakan kompeten, buktinya apa gitu. Nah, buktinya di sini ditulis kalau sertifikat pelatihan kan sudah diupload di awal ya Bapak Ibu di APL 01. Kalau surat keterangan kerja sudah diupload di APL 01 sehingga untuk APL 02 ini ditulis adalah dokumen ya eh, persiapan pemeriksaan. Nah, untuk yang Bapak Ibu hasil dari pelatihan ini bisa ditulis hasil OJT misalkan atau lembar kerja ya. Ini saya kasih untuk yang pelatihan. Nah, untuk yang portofolio seperti apa? Untuk yang ini karena judulnya adalah melakukan persiapan pemeriksaan, maka di sini adalah dokumen persiapan pemeriksaan. Nanti SKKNI Auditor Halal ini sebentar lagi akan berubah, Bapak Ibu. Ini kan tulisannya di sini masih persiapan pemeriksaan bahan dan proses produk halal ya. Nanti akan lebih simpel menjadi pemeriksaan kehalalan produk seperti itu. Tapi karena yang masih digunakan yang ini, jadi bahasanya masih. Nah, untuk yang Bapak Ibu portofolio itu minimal 3 portofolio, 3 pelaku usaha yang sudah diaudit. Jadi misalkan di sini apa dokumen persiapan pemeriksaan satu nah satu PT Makmur misalkan, kemudian 2 PT apa namanya Jaya. Nah, kemudian yang 3 misalkan ini lagi ngetren SPPG misalkan apa Blimbing itu ya, Kelurahan Blimbing Malang. Ini Bapak Ibu harus 3. Ini untuk yang saya kasih tanda kurung untuk yang perpanjangan. Nah, nah nanti Bapak Ibu dokumen ini di print dan dibawa ya. Misalkan untuk yang dari pelatihan Bapak Ibu melakukan OJT, di sana ada dokumen persiapan atau ada lembar kerja 1 ya. Persiapan pemeriksaan atau audit plan-nya itu nanti di print untuk melengkapi yang ini. Nah, ini cukup diisi yang bagian atas saja, nggak apa-apa Bapak Ibu yang bawah untuk setiap unit kompetensi ya. Nah, ini ditulis seperti ini, kemudian nanti di dokumennya di print. Jadi Bapak Ibu yang perpanjangan dokumen persiapan pemeriksaan PT Makmur ya nanti harus di print. Kemudian apa dokumen persiapan pemeriksaan PT Jaya juga nanti di print.
Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, semua dokumen akan kita jaga kerahasiaannya. Namun jika Bapak Ibu memang ingin apa ya tidak menampilkan beberapa itu ya boleh nanti misalkan dokumen-dokumen yang akan dibawa nanti terlebih dahulu misalkan untuk hal-hal yang sekiranya tidak bisa ditampilkan ya boleh tapi Bapak Ibu itu sebenarnya tidak perlu karena dokumen itu tidak akan kemana-mana hanya disimpan di LSP dan hanya digunakan untuk keperluan sertifikasi Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu. Jadi yang pertama K dan BK ini semuanya harus dijentangkan. Karena Bapak Ibu melalui asesmen mandiri ini harus sudah meraba-raba dirinya sendiri, menguji dirinya sendiri. Oke, saya bisa menjadi auditor halal karena saya bisa melakukan persiapan pemeriksaan, saya bisa menyusun audit plan, saya bisa apa memahami sumber daya audit, kemudian sampling, kemudian begitu juga dengan pra pemeriksaan, saya bisa memeriksa data-data pelaku usaha, legalitasnya, kemudian alamat dan fasilitasnya, kemudian saya juga bisa memeriksa kecukupan dokumen SJPH, saya bisa memeriksa manual SJPH, paham apa itu manual SJPH, ya. Kemudian dokumen pendukung bahan, apa itu dokumen pendukung bahan, daftar bahan, nama produk diperiksa, paham Bapak Ibu nama-nama produk kenapa diperiksa, karena ada nama-nama yang tidak diperkenankan untuk disertifikasi, ada nama-nama yang tidak diperbolehkan untuk digunakan. Kemudian dokumen diagram alir, Bapak Ibu juga bisa memeriksa kenapa diagram alir proses produksi itu harus auditor halal itu harus bisa memeriksa, ya kan? Itu Bapak Ibu memang di sini tulisannya hanya dokumen diagram alir proses produksi diperiksa sesuai persyaratan sertifikasi halal. Nah, karena di sini ada tulisan seperti ini, sehingga Bapak Ibu harus paham kenapa dokumen diagram alir itu harus diperiksa, misalkan apa yang dicari dari memeriksa itu, misalkan. Nah, eh, sehingga ini nanti yang akan eh, diujikan. Jadi semuanya nanti uji kompetensinya mengikuti apa yang ada di asesmen mandiri, karena ini adalah standar kerjanya auditor halal. Melaporkan hasil pemeriksaan bahan dan produk halal, Bapak Ibu mampu menyusun laporan pemeriksaan. Nah, ini saya contohkan di sini, misalkan Bapak Ibu menyatakan kompeten, buktinya adalah dokumen OJT untuk yang pelatihan, ya pelaku usaha apa, misalkan tadi dikasih maaf ini laporan, ya. Laporan pemeriksaan OJT di pelaku usaha A misalkan, atau Bapak Ibu mau juga membawa LK 4, lembaga kerja 4 yaitu menyusun laporan. Nah, untuk yang Bapak Ibu di itu apa portofolio di sini laporan pemeriksaan tadi ada, ini harusnya harus sama ya Bapak Ibu. Kalau yang di sini kalau yang di sini 3 pelaku usaha ini, maka yang digunakan adalah 3 pelaku usaha ini semua. Nah, Mohon izin Pak, Pak Tani boleh tanya. silakan Pak. Terkait dengan yang dokumen laporan pemeriksaan itu, kalau yang pertama tadi Pak, untuk yang pelatihan itu yang baru pertama kali melakukan sertifikasi uji kom ini, apa juga harus memenuhi 3 dokumen itu atau cukup 1? Cukup 1 Pak. Cukup 1 nggih? Ya, jadi nanti begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dari pelatihan, dokumennya memang cukup 1. Tapi nanti uji kompetensinya lebih banyak. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu nanti diminta presentasi, ditanya apa tanya jawab, ada pertanyaan lisan atau mungkin tertulis ya. Kalau untuk yang baru
metodenya kira-kira begitu. Tapi nanti itu semua terserah asesor, tapi umumnya begitu. Ada namanya metode itu DIT atau daftar instruksi terstruktur. Jadi Bapak Ibu itu sebenarnya sudah pernah melakukan kegiatan terstruktur, ada instruksi yang terstruktur yang jelas atau proyek singkat. Bapak Ibu itu melakukan OJT menjadi auditor halal. Nah, itu yang dimaksud kegiatan terstrukturnya. Dan dari kegiatan terstruktur menjadi auditor halal itu, mulai dari persiapan pemeriksaan, pemeriksaan, pemeriksaan sampai laporan itu, kemudian Bapak Ibu jelaskan tuh di depan asesor melalui presentasi. Nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat PowerPoint, ya. Nah, itu nanti sebenarnya saya nanti di akhir akan mengingatkan Bapak Ibu supaya membawa laptop. Jadi harus membawa laptop ya nanti untuk melakukan presentasi Bapak Ibu yang apa namanya dari hasil pelatihan. Nah, kalau yang perpanjangan ini memang dokumennya lebih banyak, membawa dokumen 3 pelaku usaha, tetapi nanti ujiannya ini menggunakan portofolio. Portofolio itu yang dinilai adalah bukti yang sudah dilampirkan ini. Jadi ada aturan bukti namanya VATM. Nah, ini saya jelaskan ke Bapak Ibu. Pertama, valid, ya V-nya itu valid itu artinya dokumen yang dilampirkan oleh Bapak Ibu itu mengikuti standar yang berlaku. Nah, itu valid. Jadi kalau misalkan SJPH-nya hari ini nomor 20 tahun 2023, kalau yang lama itu SJPH yang nomor 57. Nah, kemudian eh, apa regulasinya beberapa ada penyesuaian. Kalau dulu sertifikat halal masa berlakunya 4 tahun, kalau sekarang tetap berlaku. Nah, Bapak Ibu apa namanya menggunakan standar yang sedang berlaku, itu berarti valid atau sesuai dengan standarnya. Kalau Bapak Ibu membuat audit plan tetapi tidak sesuai dengan standarnya, itu berarti tidak valid. Bapak Ibu ngarang-ngarang sendirilah istilahnya gitu, tidak 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 sesuai dengan standarnya gitu. Tidak ada ruang lingkup, tidak ada tujuan, tidak ada metode. Mungkin Bapak Ibu menggunakan cara nah itu tidak valid. Nah, kemudian untuk yang asli, asli itu pekerjaan Bapak Ibu sendiri. Jadi Bapak Ibu jangan mengirim, wah saya baru mengaudit 2, ini kurang 1, 3, pinjam apa namanya hasil auditmu ya gitu, dibawa. Nah, itu berarti tidak asli karena pekerjaan orang lain. Nah, asli itu pekerjaan Bapak Ibu sendiri, terus di situ tertulis nama Bapak Ibu sebagai auditornya. Nah, nanti itu tugasnya asesor untuk memvalidasi, memverifikasi benar nggak sih ini asli gitu. Bapak Ibu misalkan ya diwawancara, gimana caranya asesor itu membuktikan bahwa itu pekerjaan asli. Bahkan Bapak Ibu bisa aja tuh bikin dokumen atau mungkin dibantu AI ditulisin nama apa namanya auditornya Bapak Ibu semua. Nah, tapi nanti asesor itu punya cara bagaimana untuk membuktikan atau Bapak Ibu menyatakan bahwa memang pekerjaan itu adalah pekerjaan Bapak Ibu. Nah, kemudian eh, terkini, valid asli, terkini itu kalau bisa Bapak Ibu mengirimkan pelaku usaha yang ya akhir-akhir inilah pokoknya di 3 terakhir yang diaudit. Nah, gitu misalkan yang mungkin sudah keluar sertifikatnya Bapak Ibu. Nah, itu yang terkini eh, apa supaya lebih sesuai dengan kondisi yang sekarang gitu Bapak Ibu. Jadi eh, bukti yang dikirimkan yang terkini 3 terakhir kalau bisa. Nah, yang terakhir adalah memadai. Ya, memadai itu misalkan ini kita menentukan jumlahnya 3, ini untuk menilai apakah buktinya itu memadai atau tidak, gitu ya. Kalau misalkan hanya sekali, nah itu mungkin belum bisa dilihat konsistensinya, sehingga belum bisa dinyatakan, oh ini belum memadai, baru bisanya baru sekali. Nah, misalkan seperti itu, sehingga dipilih 3. Terus kemudian dari dokumen ini juga berlanjut. Jadi misalkan persiapan pemeriksaan PT Makmur ini lanjut sampai ke pra-pemeriksaan, ke pemeriksaan sampai menjadi laporan. Nah, sehingga PT Makmur itu eh, dari awal proses audit sampai akhir proses audit itu lengkap dokumentasinya sehingga itu juga bisa dinilai sebagai dokumen yang memadai. Dia utuh, menyeluruh gitu ya.
Kemudian terkini baru saja dilakukan, asli Bapak Ibu sendiri yang melakukan dan valid karena itu semua dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, itu Bapak Ibu memang untuk yang baru dokumennya cuma satu karena dari hasil pelatihan atau OJT, tapi nanti uji kompetensinya akan lebih panjang ya, kira-kira begitu akan lebih panjang Bapak Ibu akan. Nah, untuk yang perpanjangan dokumennya yang dikirimkan banyak, nah, tapi nanti uji kompetensinya bisa lebih singkat karena Bapak Ibu sudah tidak ditanya-tanya lagi, harusnya sudah tidak ditanya-tanya lagi terkait substansi kecuali memang dibutuhkan, tapi lebih kepada untuk apa? Memverifikasi, memvalidasi bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. Untuk rekaman Zoom ini apa bisa di-share ya Pak? Oh ya bisa Bu Elisa. Ini di record nanti akan biasanya di-share lewat YouTube, tetapi kadang sama YouTube kena ban ya karena apa? Kadang saya mengupload ini KTP, tapi karena ini kayaknya tidak ada uploadan KTP ya. Kalau briefing AJJ kan saya memberi contoh untuk mengupload KTP, nah itu kadang di-ban. Kalau ini insya Allah tidak, nanti akan di-share Bu Elisa. Kemudian Pak Yusamsi izin bertanya Pak, saya baru pertama kali uji kompetensi dan pelatihan saya sudah lama. Sekarang sudah jalan audit, apakah boleh saya menampilkan tugas audit? Boleh Pak. Yang sudah saya laksanakan boleh. Nah bukan OJT, boleh Pak. Jadi boleh. Jadi intinya tuh begini, bukti yang relevan itu ya sebenarnya bebas. Bapak Ibu mau membawa bukti apa untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu itu bisa gitu. Tapi saya memberi contoh ini yang umumnya begini. Jadi misalkan Bapak Ibu dari hasil pelatihan belum sempat uji kompetensi dan sudah diajak untuk melakukan audit dan untuk LPH yang Pratama kan kalau tidak salah diperbolehkan ya meskipun belum uji kompetensi untuk melakukan audit. Nah, Bapak Ibu kemudian tidak menggunakan OJT-nya, lebih senang menggunakan apa namanya hasil audit yang real. Nah, itu ya lebih afdol lah gitu, Pak Yusamsi kira-kira itu lebih afdol, lebih utama, lebih baik. Ya. Sama-sama Bu Elisa. Sampai di sini Bapak Ibu bisa dipahami untuk pengisian APL 02. Selain memahami cara mengisinya, saya menekankan Bapak Ibu benar-benar memahami apa itu proses asesmen mandiri. Ini nanti akan sangat membantu Bapak Ibu saat uji kompetensi jika Bapak Ibu melaksanakan asesmen mandiri secara apa ya serius gitu maksudnya. Jadi ya LSP Halal Indonesia, Bapak Ibu, kita berusaha sebaik-baiknya melakukan uji kompetensi karena ini urusannya ya banyak orang bilang urusan dunia akhirat dan kemudian juga Bapak Ibu hasil dari uji kompetensi halal Indonesia ini akan digunakan oleh LPH-nya masing-masing. Kalau misalkan LPH-nya menilai kok diuji oleh halal Indonesia kayak begini mengecewakan ya kita dalam jangka panjang itu juga merugikan. Dan lebih dari itu ya kita berharap semua proses yang kita laksanakan ini profesional supaya kita ada peningkatan ya Bapak Ibu menjadi lebih baik. Kalau yang pelatihan dokumen SJPH juga disertakan mengingat dokumen tersebut internal milik PU. Enggak Pak, maksudnya yang pelatihan kalau yang jadi untuk manual SJPH-nya tidak perlu dilampirkan ya Bapak Ibu. Ini yang dilampirkan yang ini aja seperti yang saya OJT ya, OJT-nya aja. OJT-nya. Jadi Bapak Ibu kan apa mendapatkan manual SJPH, mendapatkan NIB, apa namanya NIB. NIB, betul mendapatkan catatan-catatan proses produk halal, pembelian, apa produksi, penyimpanan, Dokter pendistribusian, hadir dan ya, audit internal dan sebagainya di lampiran-lampiran. Nah, itu Bapak Ibu tidak perlu dilampirkan. Yang dilampirkan adalah audit plan-nya saja, persiapan pemeriksaannya itu. Kalau penyelia yang dilampirkan itu karena itu hasil dari pekerjaan penyelia ya Bapak Ibu. Tapi kalau auditor yang dilampirkan adalah hasil pekerjaannya auditor. Nah, memang auditor memeriksa manual SJPH, tetapi hasil pekerjaannya itu tertuang di dalam dokumen persiapan pemeriksaan.
Nah, demikian juga selanjutnya ini ya Bapak Ibu ini juga diisi ini selanjutnya Bapak Ibu yang mengisi sendiri. Nanti tinggal diganti saja dokumen persiapan pemeriksaan diganti dengan dokumen pra pemeriksaan. Jadi saya tulislah untuk yang perpanjangan ya. Atau ini saya kopas semuanya. Nah, Bapak Ibu, ini untuk dua macam ya. Jadi untuk yang pelatihan dan untuk perpanjangan Bapak Ibu mohon tidak bingung nanti Bapak Ibu dari hasil pelatihan tapi juga ditulis ini atau Bapak Ibu dari portofolio tapi juga menulis ini enggak. Ini salah satu dokumen pra pemeriksaan. Kalau di pra pemeriksaan kan Bapak Ibu itu yang form pra pemeriksaan itu yang ada apa kadang ada PLOR-nya atau mungkin checklist dokumen atau mungkin masing-masing LPH baik apa Bapak Ibu yang portofolio mungkin punya formatnya yang berbeda-beda tetapi pada prinsipnya apa yang tertuang di dalam kriteria unjuk kerja sini, memeriksa data pelaku usaha, memeriksa kecukupan dokumen SCW, memeriksa kecukupan bukti ini, semua ada. Formnya tidak harus sama ya, karena masing-masing LPH mungkin punya form sendiri-sendiri, menyesuaikan dengan kebutuhan internalnya masing-masing. Nah, yang paling penting judulnya adalah pra pemeriksaan. Bentuk formnya bisa beda-beda, tetapi isinya harus ya Bapak Ibu harus memuat hal-hal yang ada di dalam kriteria di sebelah kiri ini. Jadi di sana ada data pelaku usaha yang diperiksa, ada kecukupan dokumen SCBH yang diperiksa, manual, pendukung bahan, daftar bahan, produk, diagram alir, matriks bahan dan produk, kemudian sosialisasi kebijakan halal, bukti pembinaan sumber daya manusia, bukti pelaksanaan audit internal, dan bukti pelaksanaan kaji ulang manajemen. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu. Oh iya, saya menambahkan lagi. Nah, mungkin kalau melaksanakan persiapan, melaksanakan pemeriksaan ini di lapangan, Bapak Ibu mungkin ada checklist ya, terus kemudian ada form ketidaksesuaian, atau mungkin juga ada form berita acara pemeriksaan. Nah, itu juga macam-macam biasanya tertuang sebagai berita acara pemeriksaan di ketidaksesuaiannya atau ada LPH yang form ketidaksesuaiannya tersendiri ya. Itu juga boleh dilampirkan semua di sini. Checklist audit, kemudian laporan ketidaksesuaian atau berita acara audit yang di dalamnya ada ketidaksesuaian dan due date untuk penyelesaiannya. Boleh dituliskan kalau Bapak Ibu yang dari pelatihan ya LK3, checklist audit, temuan ketidaksesuaian itu ditulis di sini dan sekali lagi Bapak Ibu dokumennya di print dan dibawa di apa mungkin bisa diklip ya kalau Bapak Ibu ingin dijilid ya lebih baik tapi tidak harus dijilid diklip saja boleh dalam satu berkas. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu bisa ya auditor halal ya ini apa Insya Allah mudah untuk memahami form-form seperti ini. Ini berarti 3 dokumen audit ya Pak ya? Hasil audit ya Pak ya? Ya, betul Pak. Jadi nah, akhirnya menjadi 3 dokumen audit. Jadi satu kali audit kan Bapak Ibu mulai dari apa namanya persiapan pemeriksaan sampai menjadi laporan. Nah, memang kadang-kadang apa ya persiapan ini karena sudah terbiasanya dan sebagainya itu dokumennya nggak dikerjakan. Nah, udahlah langsung ini ya dilihat dokumennya gini-gini langsung berangkat. Nah, ini ya salah satu cara supaya Bapak Ibu kembali disiplin, kembali rapi dalam melakukan kegiatan audit step by step itu semua dilaksanakan.
pada saat OJT misal tidak terlalu sempurna karena pada saat itu kita masih pelatihan, apakah akan menjadi concern. Nah, ini kembali ke asesornya Bu Elisa. Kalau asesornya tahu ya akan menjadi. Tapi apapun itu ya yang dilampirkan ya nanti akan menjadi bahan diskusi, akan menjadi bahan tanya jawab. Nah, ya kalau sebisa mungkin Bapak Ibu kan mungkin masih punya sovelnya ya. Apa yang kemarin apa yang kemarin disampaikan di pelatihan ya diupload waktu pelatihan kemudian dinilai itu boleh diperbaiki untuk keperluan uji kompetensi ini boleh berbeda gitu ya Bapak Ibu. Maksudnya oh kalau kemarin ternyata daftar bahannya itu masih kurang pas gitu. Tetapi sudah lulus. Nah, kemudian oh daftar bahan itu ternyata lebih baik disusun seperti ini ya boleh. Ya Bu Elisa silakan. Ya, terima kasih Pak ya. Mm-mm. Melanjutkan, tapi sebenarnya sudah terjawab. Jadi pada saat kita OJT itu kan kita masih pelatihan, jadi kita belum tahu titik sempurnanya Ya, seperti apa. Nah, dari manual kan kita lihat kebetulan PU yang kita pakai OJT memang belum terdaftar, masih proses sertifikasi. Jadi ya. ada beberapa hal yang tidak sempurna. Otomatis Mm-mm. itu kan laporannya kan nggak sesuai lah Menyelesaikan. intinya. Ya, Nah, pada saat kita uji kompetensi, itu asalkan kita menguasai, tahu titik di mana tidak sempurnanya, itu tidak akan menjadi masalah ya Pak ya. ya Jadi betul. bukan Itu UJT poinnya kita begitu. dinilai oleh asesor pada saat uji kompetensi. Terima Iya, kasih. iya betul. Nah, iya betul itu poin eh, yang barusan disampaikan Bu Elisa. Pada prinsipnya kalau Bapak Ibu kemudian nanti memahami, nah ini untuk yang baru ya, karena nanti kan diminta presentasi. Sebisa mungkin nanti presentasinya itu ya sempurna gitu semuanya, tidak ada yang terlewat. Poin apa namanya detail-detailnya ini mungkin kalau di PowerPoint-nya yang disampaikan ya hanya poin-poin saja, judul unit, mungkin elemen, kemudian kriteria unjuk kerjanya ini ditulis poin-poinnya. Nah, tapi Bapak Ibu kalau bisa menjelaskan dengan sangat detail sehingga tidak terlalu banyak nanti asesornya itu menutup yang belum tersampaikan. Ya, kalau Bapak Ibu banyak yang belum disampaikan, ya nanti asesor akan menanyakan yang belum disampaikan karena kan belum ketahuan ini bisa apa tidak. Misalkan Bapak Ibu tidak menyampaikan terkait dengan bukti pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia. Apa sih itu bukti pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia? Nah, ternyata pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia itu adalah pelatihan, misalkan salah satu contohnya. Pelatihan ada dua, ada eksternal, internal. Buktinya apa kalau eksternal, kalau internal buktinya apa, dan sebagainya. Nah, itu kalau tidak dipresentasikan, ya bisa jadi nanti ditanya oleh asesor. Ditanya bukti pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia itu apa, misalkan ya. Ya itu kalau ini ya Bapak Ibu ya, kalau saya jadi ngasih bocoran. Itu kira-kira begitu gitu. Nah, sehingga yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu benar-benar membaca ini asesmen mandiri di bagian kiri ini. Ini tentu tidak hanya untuk keperluan uji kompetensi, ini semata-mata untuk kualitas Bapak Ibu masing-masing sebagai Ya. auditor halal yang profesional dan memahami cara kerjanya secara baik dan standar yang diacu. Izin Pak, nambah Pak. Iya, silakan Bu. Ya, jadi kalau tadi kan disampaikan boleh dirubah. Nah, ini kan Ya, misalkan saya udah dapat manualnya yang terbaru, kemudian ya. saya tidak sesuai OJT kemarin, saya Ya. perbarui, tapi tidak ada tanda tangan PU-nya, nggak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa Bu. Tidak apa-apa. Oh, oke, oke. Iya. Karena Ya, kalau OJT atau hasil pelatihan itu sifatnya masih dianggap apa ya dummy lah gitu. Jadi iya sih. apa hasil kerja yang eh, formal tapi nggak formal-formal amat gitu. Jadi masih bisa digunakan. Nanti tinggal di apa akan dilihat oleh asesornya masing-masing. Tapi kalau misalkan pelaku usahanya mau tanda tangan lagi ya ya lebih baik. Jadi supaya Bu Elisa bukti yang relevan yang diupload di sini itu apa ya sempurna sesuai dengan standarnya, sesuai dengan ketentuannya. Misalkan eh, menulis ruang lingkup ya waktu OJT ruang lingkup yang ditulis belum paham itu ruang lingkupnya apa, jadi nulisnya masih belum sesuai. Nah, setelah
baca-baca lagi ruang lingkup pemeriksaan itu bisa dipahami, kemudian eh, lembar kerja satunya atau OJT persiapan pemeriksaannya diedit lagi, ya itu lebih baik daripada ditulis tetap salah, misalkan, terus kemudian dilihat sama asesornya, wah, jadi bahan pertanyaan. Oke. Kecuali ya Bapak Ibu memang ada yang suka ngasih trik-trik gitu, ah saya pengen ditanya di bagian ini ah gitu, karena saya mau ngasih ini, nah, justru bagian itu yang disalahin supaya diskusinya di situ gitu. Oh gitu Pak ya. Terima kasih bocorannya Pak. Iya bocoran. Nah Baik, terima kira-kira kasih Pak. sama-sama Bu Elisa. Baik, Bapak Ibu bisa sudah cukup? Pak mau nanya. Oh iya silakan. Pak, itu tadi kan eh, jadi kita diminta untuk presentasi Ya, PowerPoint. Itu bikinnya di sana mendadak atau kita siapkan dari sini? iya betul Bu. Apa namanya? Nanti bikinnya waktu uji kompetensi, tapi Bapak Ibu bisa apa ya istilahnya membuat reng-rengannya lah sekarang itu enggak apa-apa. Nah, ini ya saya kasih bocorannya aja nggak apa-apa supaya nanti uji kompetensinya lancar. Jadi Bapak Ibu nanti diminta untuk mempresentasikan keempat unit kompetensi ini. Ya, harus keempat-empatnya karena kompeten itu 100%, Bapak Ibu harus semua unit kompetensi itu dikuasai. Kalau ada satu yang tidak dikuasai, misalkan laporan, Bapak Ibu bisa meriksa tetapi tidak bisa membuat laporan yang sesuai format yang ditentukan, misalkan kayak gitu ya. Nah, itu berarti ya Bapak Ibu belum kompeten karena Bapak Ibu belum sampai bisa menyusun laporannya. Setelah melakukan audit, nggak bisa menyusun laporannya, temuannya, eh, seperti apa, hal-hal apa saja yang perlu dituangkan di dalam laporan misalkan. Nah, itu Bapak Ibu harus sempurna sebagai auditor halal, keempat unit kompetensi ini dikuasai dan dipresentasikan. Jadi Bapak Ibu silakan membuat apa ya istilahnya kerangka lah gitu, kerangka untuk nanti presentasi sebagai auditor halal meliputi keempat unit kompetensi ini. Atau Bapak Ibu misalkan mau menyiapkan langsung dari sekarang, ya nanti saat ujian ditanya, silakan Bapak Ibu apa oleh asesornya membuat PPT-nya dulu. Nah, ternyata Bapak Ibu sudah punya. Loh kok sudah punya Bu? Ya kemarin waktu briefing udah dibilangin gitu ya nggak apa-apa. Bapak Ibu sudah punya. Tapi nanti kalau Bapak Ibu waktunya tidak sempat dan waktu apa namanya mau membuat saat uji kompetensi juga boleh. Jadi membuatnya saat hari H uji kompetensi juga boleh. Itu apa waktunya cukup ya? Eh, waktunya insya Allah cukup ya Bapak Ibu. Apa namanya untuk membuat presentasi dan ini juga 4 sampai 5 halaman cukuplah Bapak Ibu, tidak perlu ada halaman cover, tidak perlu ada halaman penutup misalkan. Mau dikasih juga enggak apa-apa, tetapi prinsipnya 4 ini mungkin 4 halaman utama juga boleh, ketambahan cover sama penutup menjadi 6 atau 7 ya, ya boleh Bapak Ibu. Silahkan Pak Ibu Andayani. Terima kasih Pak Fatoni. Menyambung yang barusan kita bahas, itu berarti presentasinya hasil UJT kita kemarin karena Oh iya, saya baru betul. ikut pelatihan. Seperti Iya, itu Bu. atau misalnya Iya, hasil UJT kan semuanya nggak sempurna. Berarti iya, temuan kita itu yang kita presentasikan. iya, Seperti itu betul. Pak. Iya, Oke. iya betul. Iya. Jadi betul, terima kasih Bu Ponco ya. Jadi Bapak Ibu karena auditor ini kan ruang lingkupnya luas. Jadi ada makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan dan sebagainya. Nah, itu tidak mungkin semuanya akan ditanyakan, dibahas dan itu juga eh, tidak dianjurkan karena sesuai dengan ketentuan BPJPH kan Bapak Ibu auditor ini nanti menjadi auditor sesuai backgroundnya masing-masing. Nah, untuk mempersempit ruang lingkup itu, untuk mempersempit topik bahasannya, Bapak Ibu mempresentasikan objeknya adalah hasil OJT-nya. Jadi nanti tanya jawabnya ya
seputar OJT mungkin apa namanya melebar-melebar sedikit gitu, tetapi eh, apa namanya kalau saya ini sebagai asesor mungkin asesor akan beda-beda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu backgroundnya pangan, ya kita akan uji terkait pangan. Kita tidak akan nanya-nanya yang terkait farmasi. Kita tidak nanya-nanya yang terkait kosmetik. Kita tidak nanya-nanya yang penyembelian misalkan. Tapi kalau peternakan, kedokteran hewan, karena nanti akan menjadi auditor RPH, ya kita akan diskusi di seputaran RPH, penyembelian, pemingsanan, kemudian antemortem, postmortem, dan sebagainya seperti itu. Nah, itu nanti dipresentasikan Bapak Ibu ya yang sesuai dengan OJT-nya dan ya, nanti topiknya di situ. Nanti kalau Bapak Ibu ditanya terlalu melebar, Bapak Ibu ya mungkin bisa disampaikan ke asesornya. Bapak Ibu mohon maaf saya backgroundnya ini. Nanti kan saya jadi auditor ini. Jadi untuk pertanyaan itu mungkin saya belum menguasai dan itu tidak masalah Bapak Ibu ya. Karena asesor itu ditugaskan untuk menggali bukti. Kalau pertama tidak dapat ya bagaimana digali terus sampai bisa mendapatkan bukti untuk menentukan apakah seseorang itu kompeten atau belum. Nah, kalau sudah digali-gali, sudah melipir kanan kiri dan sebagainya, Bapak Ibu sudah dikasih clue-clue gitu ya. Karena asesor tidak boleh ngasih tahu karena bukan proses pelatihan. Nah, kalau ternyata Bapak Ibu masih kok jawabannya masih tidak tepat ya, nanti akan diminta belajar kembali. Diulangi, Pak. Mengulang begitu Bu kira-kira. Tetapi kita punya satu kali remedi ya Bapak Ibu. Kalau misalkan tidak lulus pertama, nah kita eh, seperti yang tadi saya sampaikan, misalkan Bapak Ibu persiapan pemeriksaan ini udah paham gitu ya. Terus kemudian pra pemeriksaan nih. Nah di pra pemeriksaan ini ternyata Bapak Ibu terkendala menjelaskan dokumen pendukung bahan misalkan ditanya terkait apa itu dokumen pendukung bahan, certificate of analysis itu bisa digunakan atau tidak, bisanya kapan, tidak bisanya kapan, spesifikasi produk dan sebagainya. Nah, misalkan di situ Bapak Ibu itu ya nanti baru baru ini yang diselesaikan, ya Ibu mohon dipelajari kembali terkait dokumen pendukung bahan, bahan-bahan positif list dan yang wajib sertifikat halal misalnya kayak gitu. Eh, apa namanya daftar bahan dan sebagainya. Nah, berarti nanti ujiannya di pending dulu, di hold dulu, Bapak Ibu diminta untuk belajar kembali dan nanti kalau Bapak Ibu sudah siap ya diuji kembali untuk melanjutkan. Jadi tidak kembali lagi ke awal tapi sudah melanjutkan ke unit-unit kompetensi yang belum kompeten dari di awalnya tadi. Nah, Pak, cuman ya Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Ini saya kayak begini nih supaya Bapak Ibu benar-benar siap ini ya. ya harus, Pak. Dan terlalu grogi. Insya Pak, Allah. boleh nanya, Pak. Oh ya silakan. Tadi kan sehubungan dengan ini ya, sesuai dengan background masing-masing. Ya, Saya kan dari farmasi. oh Nah, ya, kebetulan kemarin waktu OJT itu, karena Hmm. posisi saya kan di Tegal, saya ya, nggak ya, ada apa misalnya pabrik obat atau ya, jamu, karena ya, waktunya juga ini ya. ya, betul, betul. Saya sempat ke rumah sakit, tapi rumah sakit kan juga ini ya makanan gizi itu. Tapi di situ juga terkendala dari direkturnya itu minta suratnya itu agak susah prosedurnya. Akhirnya saya dialihkan ke ini jasa penyembelihan. Oh, Jadi oke. Ya, RPA kan saya yang memungkinkan, yang dia juga sudah sertifikat halal gitu dan ya, tempatnya juga nggak jauh. Nah itu nanti pas kompetensi gimana ya Pak? Karena ya, kan itu nggak sebenarnya kan nggak sesuai dengan betul. Ya. background saya gitu. Jadi prinsipnya yang pertama Bapak Ibu membuktikan kemampuannya yang memang Bapak Ibu mampu. Jadi maaf tadi ini Bu Masyahatun ya. Ya, ya, Iya. Nah, misalkan Ibu merasa mampu eh, menjelaskan di bidang farmasi karena memang background-nya farmasi, ya itu yang ditunjukkan Bu, yang ditunjukkan ke asesor. Nanti presentasinya tidak sesuai OJT tidak masalah. Jadi istilahnya Ibu membuat simulasi, ya, membuat simulasi. Yang penting 4 unit kompetensi ini terjelaskan. Objeknya adalah perusahaan farmasi, yang dibicarakan adalah bahan-bahan farmasi resipien dan sebagainya, misalnya kayak gitu antibiotik,
apa namanya antipiretik, anti apa, nah gitu itu yang dikuasai ya, ibu, jadi boleh menggunakan itu, Bu. Jadi pada prinsipnya yang penting Bapak Ibu menjelaskan keempat unit kompetensi menggunakan bukti-bukti yang Bapak Ibu kuasai. Karena memang tidak semuanya lapangan itu bisa dikuasai karena memang terlalu luas, jadi asesor pasti akan maklum. Jadi Bapak Ibu karena kayak Bu Masih Hatun tadi ternyata UJT-nya di rumah potong ayam, Mm-mm. sementara apa Background-nya tidak farmasi. masih punya penyembelihan. Dan nanti kan saat menjadi auditor kan juga tidak nah, Ibu melipir aja ke farmasi. Jadi presentasinya terkait yang farmasi saja. Berarti harus bikin ini, bikin baru gitu ya Pak? Atau Eh, gimana? apanya yang bikin baru, Bu? Eh, Presentasinya kan belum bikin ya, Bu ya. ya belum. Nah, presentasinya pakai yang farmasi aja nggak apa-apa. Oh iya, nanti misalkan daftar Kan saya bahan. belum ada bayangan. Iya, jadi nanti Ibu bikin simulasi perusahaan farmasi nggak apa-apa, Bu. Oh gitu ya. Ya, Oke. karena Tapi memang tetap yang kalau ini tetap di OJT, bawah ya Pak. gimana, Bu? Yang kemarin saya OCT itu tetap saya bawa terus Tetap di bawah, ya. karena kan apa ya? Karena saya nggak terjun langsung ke itu kan pastinya beda ya. Terjun langsung Ya, misalnya ke farmasi atau kosmetik atau herbal atau apa gitu kan. ya. Udah nanti coba Ya. saya Jadi cek. pada prinsipnya itu kalau kita sudah datang ke LSP, kita membuktikan bahwa kita itu kompeten sebagai auditor halal di bidang farmasi. Misalkan Ibu Ya. mau memilih saya itu auditor yang kompeten di bidang farmasi. Itu. Kalau nanti Ibu ditanya terkait rumah pemotongan ayam, karena UJT-nya di situ dan Ibu tidak bisa menjawab, Ibu minta asesornya mengalihkan pembicaraan ke farmasi. Nah, itu tidak apa-apa, Bu. Gitu. Hmm. Kecuali memang regulasinya BPJPH bahwa auditor harus menguasai semua lapangan, ya kita akan melakukan itu, misalkan. Tapi sesuai dengan pedoman akreditasi lembaga pemeriksa halal kan, auditor itu memeriksa sesuai atau skema itu ruang lingkup apa, ruang lingkupnya LPH itu kan diberikan sesuai dengan auditor kondisi auditor yang dimiliki kan. Nah, seperti apa yang disampaikan Bu Masih Hatun, cara membuktikan ke asesor tadi ya, kalau Ibu misalkan di farmasi ya ditekankan di farmasi tidak perlu terikat dengan OJT-nya, karena memang OJT kalau Bapak Ibu dipaksa untuk sesuai dengan background pendidikannya nggak kelar-kelar nanti pelatihannya. Sebenarnya apa sementara di pelatihan itu juga poinnya sudah didapatkan, OJT-nya meskipun di RPH tetapi poin-poin terkait dengan kompetensi ini sudah didapatkan, ya dirasa sudah cukup supaya tidak mempersulit lah gitu Bapak Ibu. Jadi ya dimudahkan tetapi tidak mengurangi hal yang wajib, hal yang pokok. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada lagi, saya izin stop share. Bapak Ibu silakan dipersiapkan sebaik-baiknya APL 01 dan APL 02. Terutama yang dipersiapkan adalah eh, pengetahuannya ya di bidangnya masing-masing, supaya nanti uji kompetensinya lebih lancar. Jika tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi ya Bapak Ibu saya rangkum kembali APL 01, APL 02, kemudian dokumen OJT atau dokumen tiga pelaku usaha yang sudah diaudit untuk yang perpanjangan, kemudian pas foto 2 kali, nah kemudian ijazah atau surat keterangan kerja, nah itu APL 01 dan APL 02 aja, semuanya di print hard copy dan dimasukkan dalam map. Kalau apa Bapak Ibu berkenan, kalau belum beli map ya, mapnya warna kuning untuk auditor itu. Nah, silakan eh, apa namanya beli mapnya warna kuning kalau ada.
Kalau penyelia mapnya warna hijau, kalau juru sembelih halal mapnya warna merah. Ibu untuk Bapak Ibu untuk auditor mapnya kuning kalau belum beli. Tapi kalau sudah terlanjur beli warnanya apa saja ya tidak apa-apa nanti LSP yang akan ganti mapnya di Jakarta. Jika dirasa cukup akan saya akhiri. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir untuk briefing uji kompetensi. Doa saya semoga Bapak Ibu lancar semua uji kompetensinya. Tidak Amin. ada yang perlu dikhawatirkan selama Bapak Ibu memang betul-betul sudah memahami dan menguasai. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Nah, ini ada Bu Marini APL 02, LK1 sampai LK4 kami dari hasil pelatihan sesuai PU yang diberikan tugas. Iya. Baik, sekali lagi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyampaian briefing ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Izin wabarakatuh. Lip. Terima kasih Pak Tony.